Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang definisi fonem dan jenisnya, dasar analisis fonem, dan prosedur analisis fonem yang akan dibawakan oleh kelompok 6 yang beranggotakan Ahmad Muzaki, Ica Fatmasari Nastiti, Mega Triutami, dan saya sendiri Rangga Zulamdani. Baik, untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Mega Triutami. Saya Mega Triutami akan menjelaskan tentang definisi fonem dan jenisnya. Fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Fonem memiliki fungsi pembeda, yaitu pembeda makna. Satu-satunya cara agar dapat mengetahui bahwa kesatuan bunyi terkecil tersebut berfungsi sebagai pembeda makna adalah dengan melakukan pembuktian secara empiris, yaitu dengan membandingkan bentuk-bentuk linguistik bahasa yang diteliti. Misalnya, jika kita ingin mengetahui fungsi bunyi bahasa Indonesia, maka kita harus membandingkan bentuk-bentuk linguistik bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia, dijumpai bentuk linguistik duda. Bentuk ini bisa dipisah menjadi 4 bentuk linguistik yang lebih kecil, yaitu D, U, D, dan A. Masing-masing bentuk linguistik ini tidak mempunyai makna. Apabila salah satu bentuk linguistik terkecil tersebut, misalnya D, diganti dengan bentuk linguistik terkecil lainnya, misalnya diganti dengan K, maka makna bentuk linguistik yang lebih besar, yaitu duda, akan berubah. Misalnya, kuda artinya adalah hewan, sedangkan duda artinya adalah pria yang tak lagi mempunyai istri. Berdasarkan bukti empiris tersebut, diketahui bahwa bentuk linguistik terkecil, D, berfungsi membedakan makna terhadap bentuk linguistik yang lebih besar, yaitu duda, walaupun D sendiri tidak mempunyai makna. Nah, bentuk terkecil yang berfungsi sebagai pembeda makna itulah yang disebut dengan fonem. Maka dari itu, bunyi D merupakan realisasi dari fonem. Definisi fonem juga dapat diarahkan pada distribusinya, yaitu perilaku bentuk linguistik terkecil dalam bentuk linguistik yang lebih besar. Misalnya, pada kata pita, sapu, deretan yang diucapkan adalah plosif, sedangkan pada bunyi atap, sabtu, deretan yang diucapkan secara implosif. Kedua jenis bunyi ini mempunyai kesamaan fonetis. Setelah diamati, bunyi stop bilabial tidak bersuara diucapkan secara plosif apabila menduduki posisi onset silaba. Sedangkan bunyi stop bilabial tak bersuara diucapkan secara implosif apabila menduduki posisi koda silaba. Artinya, kedua bunyi tersebut berdistribusi komplementer, yaitu bunyi satu tidak pernah menduduki posisi bunyi yang lain. Wujud fonem tidak hanya berupa bunyi-bunyi segmental, namun dapat juga berupa unsur-unsur suprasegmental. Meskipun unsur-unsur suprasegmental ini tidak dapat dipisahkan dengan bunyi-bunyi segmental, ia tetap disebut fonem selama bisa dibuktikan secara empiris sebagai unsur yang bisa membedakan makna. B. Dasar-dasar analisis fonem. Dasar-dasar analisis fonem merupakan pokok-pokok pikiran yang dipakai sebagai pegangan untuk menganalisis fonem-fonem suatu bahasa. Karena pokok-pokok pikiran tentang bunyi ini berbentuk pernyataan-pernyataan yang dapat dimaklumi, maka pokok-pokok pikiran itu bisa disebut premis. Pokok-pokok pikiran atau premis-premis yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. Premis ini bisa dibuktikan dengan deretan bunyi pada kata-kata bahasa Indonesia, seperti bunyi MP pada kata mampu
dan bunyi MB pada kata kembar. Deretan bunyi tersebut saling mempengaruhi dan saling menyesuaikan demi kemudahan pengucapan. Deretan bunyi tersebut mempunyai kesamaan fonetis. Bunyi M, P, dan B sama-sama bunyi bilabial. Para fonetisi membuat sebuah peta fonetis, baik untuk bunyi vokoid maupun bunyi kontoid yang berbentuk lajur dan kolom yang menandai adanya kesamaan tertentu. Berdasarkan peta tersebut, dapat disimpulkan bahwa bunyi-bunyi dikatakan mempunyai kesamaan fonetis apabila 1. Bunyi-bunyi tersebut berada dalam lajur atau garis horizontal yang sama. Contohnya bunyi I dan U, serta bunyi P dan T. Yang kedua, bunyi-bunyi tersebut berada dalam kolom atau garis vertikal yang sama. Contohnya bunyi I dan E, serta bunyi P dan M. Yang ketiga, bunyi-bunyi tersebut berada dalam jalur dan kolom yang sama. Contohnya bunyi P dan B, serta bunyi T dan D. Yang keempat, bunyi-bunyi tersebut mempunyai simbol yang sama, tetapi berbeda dalam diakritik atau tanda tertentu. Contohnya bunyi P dan bunyi P tanda petik 1. Yang kelima, bunyi-bunyi tersebut mempunyai sifat yang sama. Contohnya bunyi L dan R. Yang kedua, sistem bunyi suatu bahasa berkecenderungan bersifat simetris. Kesimetrisan sistem bunyi ini bisa dilihat pada beberapa bunyi bahasa Indonesia. Contohnya, selain terdapat bunyi hambat bilabial P, juga ada nasal bilabial M. Dari contoh tersebut, maka dapat diprediksikan jika terdapat bunyi hambat velar seperti K dan G, maka akan dijumpai bunyi nasal velar dalam bahasa Indonesia, yaitu bunyi eng. Pemikiran pola simetris ini dapat dikembangkan pada sistem bunyi lain apabila ditemukan fonem-fonem yang menyangkut bunyi bahasa yang diteliti, baik pola maupun sistem pengucapannya, atau pola serta sistem fonemnya. Yang ketiga, bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung berfluktuasi. Gejala fluktuasi bunyi sering terjadi, namun dalam batas wajar yang tidak sampai membedakan makna bunyi yang diucapkan. Gejala fluktuasi bunyi sering dilakukan oleh penutur bahasa, baik sadar maupun tidak. Yang keempat, bunyi-bunyi yang mempunyai fonetis digolongkan tidak berkontras apabila berdistribusi kontemplanter dan atau bervariasi bebas. Tidak berkontras artinya tidak membedakan makna. Dengan kata lain, bunyi-bunyi tersebut masuk ke dalam fonem yang sama karena tidak membedakan makna. Bunyi-bunyi dikatakan berdistribusi komplementer apabila bunyi-bunyi yang memiliki kesamaan fonetis itu saling mengeksklusifkan. Dengan kata lain, masing-masing bunyi memiliki posisinya sendiri dan tidak pernah menduduki posisi bunyi yang lain. Contohnya, bunyi K dan bunyi K yang memiliki simbol tanda tanya merupakan bunyi yang memiliki kesamaan fonetis. Dalam bahasa Indonesia, kedua bunyi tersebut saling mengeksklusifkan. Bunyi K tak pernah menduduki posisi K yang memiliki simbol tanda tanya, yang selalu menduduki koda silaba atau pengakhir suku. Begitu pula sebaliknya, bunyi K yang memiliki simbol tanda tanya tak pernah menduduki posisi K dengan simbol K yang selalu menduduki posisi omset silaba atau pengawal suku. Contoh katanya adalah kata katak. Kemudian, bunyi-bunyi dikatakan bervariasi bebas apabila bunyi-bunyi yang memiliki kesamaan fonetis itu dapat saling menduduki posisi bunyi lainnya, tetapi tidak sampai membedakan makna. Contohnya dalam bahasa Indonesia adalah bunyi K dan X, yang dalam kata tertentu dapat bervariasi pengucapannya tanpa membedakan makna. Misalnya, kata kilaf dan khilaf, yang secara kebetulan berasal dari serapan bahasa Arab. Yang kelima, bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan ke dalam fonem yang berbeda apabila berkontras dalam lingkungan yang sama atau mirip. Untuk mengetahui apakah bunyi-bunyi suatu bahasa kontras atau tidak, digunakan cara pasangan minimal. Pasangan minimal merupakan penjajaran dua atau lebih bentuk bahasa terkecil dan bermakna dalam bahasa tertentu yang secara ideal berbunyi sama, kecuali satu bunyi yang berbeda. Pasangan minimal dalam bahasa Indonesia dalam lingkungan yang sama, misalnya kata tari dan dari.
Bunyi pasangan minimal tersebut hampir sama, tetapi maknanya berbeda. Yang membedakan hanya kehadiran bunyi T dan D pada awal kata. Bunyi-bunyi yang membedakan makna tersebut kemudian digolongkan ke dalam fonem yang berbeda, yaitu fonem T dan D. Contoh pasangan minimal dalam lingkungan yang mirip lainnya adalah kata ciri dan kata jari. Dalam lingkungan yang mirip, yaitu C titik-titik ri dan kata J titik-titik ri, masing-masing berbeda maknanya karena terdapat perbedaan satu bunyi, yaitu bunyi I pada kata ciri dan bunyi A pada kata jari. Oleh karena bunyi-bunyi tersebut berkontras dalam lingkungan yang mirip, maka bunyi tersebut juga digolongkan ke dalam fonem yang berbeda, yaitu fonem I dan A. Kemudian terdapat prosedur analisis fonem. Yang pertama adalah mencatat korpus data setepat mungkin dalam transkripsi fonetis. Misalnya, dari korpus data bahasa Indonesia diperoleh transkripsi fonetis seperti bunyi papan, ratap, fikir, pepaya, dan famili. Kemudian, yang kedua, mencatat bunyi yang ada dalam korpus data ke dalam peta bunyi seperti tabel berikut. Kemudian yang ketiga adalah memasangkan bunyi-bunyi yang dicurigai karena mempunyai kesamaan fonetis, seperti bunyi P dan B pada kata berpaling dan perbanyak. Bunyi-bunyi tersebut memiliki kesamaan fonetis, yaitu bunyi P dan B, yang hampir sama. Yang keempat, mencatat bunyi-bunyi selebihnya karena tidak mempunyai kesamaan fonetis, seperti bunyi S, C, dan H yang tidak memiliki kesamaan bunyi fonetis. Yang kelima, mencatat bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer. Contohnya, bunyi P dan P adalah alofon dari fonem P pada kata papan. Yang keenam, mencatat bunyi-bunyi yang bervariasi bebas, seperti bunyi paham menjadi faham. Yang ketujuh, mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang sama atau identis. Contoh, bunyi A dan I berkontras pada kata kecap dan kicap. Yang kedelapan, mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang mirip atau analogis. Contoh, bunyi A dan E berkontras pada lingkungan yang mirip, yaitu pada kata pasar dan besar. Yang kesembilan, mencatat bunyi-bunyi yang berubah karena lingkungan. Contoh, kelap-kelip, bunyi K yang plosif diikuti velar mati. 10. Mencatat bunyi-bunyi dalam inventori fonetis dan fonemis. Condong menyebar secara simetris. Contoh, bunyi pada kata ratap dan taptu. Bunyi T dan T memiliki fonem yang sama, yaitu T. Yang ke-11, mencatat bunyi-bunyi yang berfluktuasi. Contoh, kata pepaya dan papaya yang bunyi A dan E-nya memiliki fluktuasi yang sama. Ke-12, mencatat bunyi-bunyi selebihnya sebagai fonem tersendiri. Contoh, bunyi S, C, dan H yang memiliki fonem tersendiri, yaitu fonem S, C, dan H. Baik teman-teman sekalian, jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini yaitu fonem adalah satuan bunyi terkecil suatu bahasa yang memiliki fungsi sebagai pembeda makna. Satu-satunya cara agar dapat mengetahui bahwa satuan bunyi terkecil tersebut berfungsi sebagai pembeda makna adalah dengan melakukan pembuktian secara empiris, yaitu dengan membandingkan bentuk-bentuk linguistik bahasa yang diteliti. Untuk menganalisis fonem-fonem suatu bahasa, dapat digunakan dasar-dasar analisis fonem. Kemudian, karena pokok-pokok pikiran tentang bunyi ini tidak perlu dipersoalkan lagi, maka pokok-pokok pikiran itu bisa disebut premis-premis yang telah disebutkan. Dan banyak variasi langkah atau prosedur yang dilakukan para linguis dalam analisis fonem terhadap bahasa yang diteliti. Dan dari sekian banyak prosedur berikutlah yang sering dilakukan karena lebih praktis, yaitu mencatat korpus data setepat mungkin dalam transkripsi fonetis, mencatat bunyi yang ada dalam korpus data ke dalam peta bunyi, memasangkan bunyi-bunyi yang dicurigai karena mempunyai kesamaan fonetis, mencatat bunyi-bunyi selebihnya karena tidak mempunyai kesamaan fonetis, mencatat bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer,
mencatat bunyi-bunyi yang bervariasi bebas, mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang sama atau identis, mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang mirip atau analogis, mencatat bunyi-bunyi yang berubah karena lingkungan, mencatat bunyi-bunyi dalam inventory fonetis dan fonemis, mencatat bunyi-bunyi yang berfluktuasi, dan mencatat bunyi-bunyi selebihnya sebagai fonem tersendiri. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kurang atau salah kata maupun perbuatan, mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.